Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eladia Pratiwi. Saya dari kelas 3B dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Pada pria memiliki serangkaian organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, organ reproduksi luar itu terdiri dari yang pertama penis. Pada penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun dari jaringan spons corpus cavernosa, sedangkan 1 rongga bagian bawah tersusun dari jaringan spons corpus spongiosum. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra dalam penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Yang kedua ada skrotum. Skrotum disebut juga kantong pelir. Skrotum merupakan kantung kulit yang membungkus testis. Pada alat reproduksi pria terdapat 2 skrotum, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Skrotum disusun oleh otot dartos atau otot halus yang berfungsi untuk mengerut dan mengendurkan skrotum, dan otot kremaster atau otot lurik yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis. Kemudian organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis terdapat dalam kantong skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus sebagai penghasil sperma. Pada dinding tubulus seminiferus terdapat calon-calon sperma atau spermatogonium yang diploid. Yang kedua, saluran kelamin. Itu terdiri dari epididymis dan vas deferens. Epididymis merupakan saluran yang memiliki panjang 7 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian vas deferens merupakan suatu saluran untuk mengangkut sperma ke vesikula seminalis atau kantung sperma. Vas deferens menghasilkan sekret dan kelenjar antara lain kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan vesikula seminalis. Ketiga ada ductus ejaculatoris. Setelah dari vas deferens, sperma yang terbentuk akan dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut ductus ejaculatoris. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran di dalam penis, yaitu uretra. Nah, sperma yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati lalu diserap oleh tubuh. Yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita adalah ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Organ reproduksi bagian luar itu terdiri dari yang pertama vulva. Vulva merupakan bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah kecil. Yang kedua ada pubic bone atau mons pubis. Merupakan bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Yang ketiga ada bibir besar atau labia mayora. Merupakan 2 lipatan bulat besar dari jaringan lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan mons pubis. Lipatan yang jumlah sepasang di bawah mons pubis. Kemudian yang keempat ada bibir kecil atau labia minora. Merupakan bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Yang kelima ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif.
Yang keenam ada Orifisium urethrae, merupakan muara saluran kencing. Kemudian yang terakhir ada himen atau selaput darah, merupakan bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, ovarium atau indung telur. Ovarium berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium atau ovulasi. Kemudian yang kedua, saluran tuba falopi atau oviduk, berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Tuba falopi berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerak peristaltik dengan bantuan silia. Yang ketiga, uterus atau rahim, merupakan organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Yang ketiga, mekanisme pembentukan gamet. Yang pertama, spermatogenesis. Proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis, berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu spermatogenium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kemudian sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Kemudian sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Tahapan spermatogenesis. Yang pertama, pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid 2N atau mengandung 23 pasang kromosom. Yang kedua, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer 2N secara mitosis. Kemudian yang ketiga, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, biasa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. N sama dengan 23 kromosom. Yang keempat, melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid atau N. Dan yang kelima, setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Sperma sendiri itu terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi akrosom yang bersifat haploid yang mengandung enzim hyalurodinase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Pada tengahnya terdapat mitokondria kecil berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Kemudian ada oogenesis. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut oogenesis. Proses ini terjadi di dalam ovarium. Tahapan oogenesis yang pertama, oogonium 2N membelah secara mitosis menjadi oosit primer 2N. Kemudian oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar pertama. Kemudian 1 oosit sekunder membelah secara meiosis 2 dirangsang oleh fertilisasi menjadi 1 ootit dan 1 badan polar kedua. Sedangkan badan polar pertama akan membelah lagi menjadi 2 badan polar.
Kemudian satu ootit berkembang menjadi satu ovum dengan 3 badan polar. Ovum memiliki tubuh yang dilindungi dengan 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dengan corona radiata dan lapisan dalam yaitu zona pellucida. Di dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Kemudian siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama 28 hari, tetapi ada juga yang berlangsung 21 hari bahkan 30 hari. Perbedaan siklus ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Pada wanita, siklus menstruasi melalui 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron, mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Mulai hari ke-5 sampai ke-14, fase praovulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi, kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Proses ini berlangsung di dalam oviduk. Pembuahan sperma pada sel telur akan menghasilkan sebuah zigot yang bersifat diploid. 2N sama dengan 23 pasang kromosom. Zigot bergerak menuju uterus melalui oviduk dan membelah secara mitosis. Pada saat ini juga zigot sudah mulai berkembang menjadi embrio. Pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang bentuknya sama dan fasenya dinamakan morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya dinamakan blastula. Selanjutnya, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Yang terakhir, gastrula berkembang menjadi fetus. Selanjutnya, gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 bulan. Awalnya, blastosit terbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblast atau sel-sel terluar, embryoblast atau sel-sel bagian dalam, dan blastokol atau rongga yang berisi cairan. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Pada fase ini, bentik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar atau ektoderma, lapisan tengah atau mesoderma, dan lapisan dalam atau endoderma. Kemudian, masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang dimiliki embrio atau mengalami organogenesis. Setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat. Embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Selain itu, pada sisi luar tropoblast terdapat bagian yang membentuk membran ekstraembrionik. Membran ekstraembrionik berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai tekanan yang berasal dari luar. Selain itu, membran ini juga berfungsi memberi makanan bagi embrio. Membran ekstraembrionik yang dimaksud adalah kantung kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Kemudian persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama.
Proses terjadinya yaitu pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Kemudian ekspulsi atau pengeluaran bayi. Kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Nah, keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Yang terakhir, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, gangguan pada sistem reproduksi pria. Itu ada hipogonadisme, kriptorchidisme, uretritis, prostatis, gonore, sifilis atau raja singa, dan epididymitis. Kemudian pada sistem reproduksi wanita, itu ada gangguan menstruasi, kanker genitalia, HIV atau AIDS, kanker serviks, kanker ovarium, kanker endometrium, dan infeksi vagina. Yang kedua, sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi hewan aseksual invertebrata. Yang pertama, fission atau pembelahan. Fission merupakan pembelahan sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Fisi dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan biner, contohnya pada bakteri, dan pembelahan multiple, yaitu pada virus. Kemudian yang kedua, pertunasan. Pertunasan yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru, contohnya pada hidra. Yang ketiga, fragmentasi atau pemotongan. Fragmentasi merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada planaria. Yang keempat, sporulasi. Sporulasi yaitu dengan dibentuknya spora pada sel induk dan akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada plasmodium. Yang terakhir, parthenogenesis. Parthenogenesis yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Contohnya pada lebah madu jantan. 2. Reproduksi hewan seksual invertebrata. Yang pertama, platyhelminthes. Reproduksi platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh atau internal. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangan. Kemudian nematelmintes. Nematelmintes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Kemudian Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Kemudian Arthropoda. Secara normal, udang adalah dioecious. Hanya dalam keadaan luar biasa, mereka adalah hermaprodit. Kemudian moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Kemudian porifera. Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara seksual dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum, pembuahan ini terjadi di luar tubuh porifera. Yang terakhir adalah colenterata. Reproduksi colenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet, ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh colenterata bentuk medusa dan beberapa colenterata bentuk polip. Yang ketiga, sistem reproduksi vertebrata. Fertilisasi dibedakan dalam fertilisasi eksternal dan internal.
Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan di mana sel telur dan sel sperma dilepaskan secara bebas oleh masing-masing si betina dan si jantan di dalam air, kemudian terjadi penggabungan yang terjadi di dalam air. Kemudian fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan melalui kopulasi sehingga sel benih-benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur. Kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Perkembangbiakan seksual terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ovivar, merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina dan si jantan melepaskan sel benihnya di luar tubuh dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Tidak terjadi kopulasi dan sel telur yang dilepas di luar tubuh sangat permeabel. Yang kedua, ovovivipar, perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina melepaskan sel telur ke dalam saluran reproduksinya sehingga terjadi kopulasi. Pembuahan terjadi di dalam saluran kelamin betina. Yang ketiga, vivipar, yaitu perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina melepaskan sel telurnya di dalam saluran reproduksinya. Terjadi kopulasi. Fertilisasi terjadi di dalam saluran kelamin betina. Kemudian, macam-macam sistem reproduksi vertebrata. Hewan vertebrata dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu Pisces atau ikan. Organ reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal, kloaka, dan internal, ovarium, oviduk, testis, dan urogenitalis. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dilepas di lingkungan melalui oviduk dan selanjutnya melalui kloaka. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga melepaskan spermatozoa dari testis yang disalurkan melalui urogenital atau saluran kemih dan saluran reproduksi jantan. Kemudian keluar melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal. Yang kedua, reptilia. Sel telur dewasa dilepas oleh ovarium menuju saluran oviduk melalui mulut oviduk, kemudian menuju ke urodeum, bagian dari kloaka. Fertilisasi terjadi ketika spermatozoa membuahi sel telur yang baru dilepas ovarium di oviduk. Sel telur yang telah dibuahi selanjutnya dilapisi oleh albumin dan dibungkus oleh cangkang kapur yang tahan air. Hal ini berfungsi untuk melindungi telur yang berada di lingkungan basah. Selanjutnya, telur meninggalkan induk betina melalui kloaka. Yang ketiga, mamalia. Spermatozoa yang telah masuk ke dalam saluran reproduksi betina bergerak menuju uterus dan oviduk untuk melakukan fungsinya yaitu fertilisasi atau membuahi sel telur. Sel telur dibuahi oleh spermatozoa, selanjutnya membentuk zigot, bergerak menuju dan menempel pada dinding endometrium uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Zigot memperoleh makanan dan oksigen dari uterus induk melalui plasenta. Kemudian amfibia. Posisi katak jantan menempel dan menekan perut katak betina yang dinamakan amplexus. Proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel telur dan sperma yang sudah melebur tersebut kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu dan selanjutnya berudu mengalami diferensiasi bentuk menjadi katak. Yang selanjutnya aves atau burung. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Telur burung dapat menetas jika dierami oleh induknya. Selanjutnya, sistem reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, reproduksi vegetatif aseksual.
itu dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yang pertama rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Rizoma yaitu batang yang menjalar secara horizontal dalam tanah. Dari batang tersebut akan muncul akar dan batang baru yang akan menjadi individu baru. Contohnya pada kunyit, jahe, dan alang-alang. Kemudian spora. Spora merupakan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat untuk perkembangbiakan. Contohnya pada tumbuhan lumut. Kemudian stolon atau geragih. Stolon merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah sehingga pada tempat-tempat tertentu akan membentuk individu baru. Contohnya pada stroberi. Kemudian umbi. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas umbi batang. Memiliki ciri-ciri terdapat beberapa mata tunas, sehingga dari satu umbi dapat menghasilkan beberapa individu baru sebagai keturunannya dan juga mengeluarkan akar. Contohnya pada kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi akar tidak memiliki mata tunas, sehingga tunas baru hanya muncul pada satu tempat, yaitu pada pangkal umbi yang merupakan tempat pelekatannya dengan batang. Contohnya pada tumbuhan singkong. Kemudian umbi lapis merupakan umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan yang membungkus bagian yang disebut cakram. Dari cakram inilah nantinya muncul individu baru sebagai keturunannya. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi lapis adalah bawang merah dan bakung. Yang terakhir, tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Kemudian vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar. Kambium harus dibuang sampai bersih. Misalnya dapat dilakukan pada tumbuhan mangga. Yang kedua, menempel atau okulasi. Menempel adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang mempunyai sifat berbeda, misalnya jeruk. Yang selanjutnya, merunduk. Merunduk adalah membengkokkan bagian batang atau cabang ke bawah, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Pada bagian cabang yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Setelah akarnya kuat, bagian cabang ini dipotong, misalnya pada tumbuhan alamanda. Kemudian stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tanaman dari potongan-potongan batang atau cabang yang ditancapkan dalam tanah, misalnya ketela pohon. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan tumbuhan pada substrat atau bahan makanan buatan, sehingga tumbuhan menjadi tanaman yang sempurna dan mampu dipindahkan, misalnya pada anggrek. Kemudian reproduksi generatif seksual dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan Angiospermae, sedangkan untuk tumbuhan Gymnospermae langsung pada bakal biji. Macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik itu yang pertama ada anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua, hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Yang ketiga, zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, antropogami. Antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi yang pertama autogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, geitonogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain pada satu pohon. Yang ketiga, alogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang sejenis. Yang keempat, hibridogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang berbeda jenis.
Kemudian yang kedua adalah pembuahan. Pada tumbuhan berbiji dikenal ada dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal pada Gymnospermae dan pembuahan ganda pada Angiospermae. Yang pertama, Gymnospermae. Alat reproduksi tumbuhan Gymnospermae, bakal biji dan serbuk sari masing-masing berkumpul dalam satu badan disebut strobilus. Nah, jalannya pembuahan itu yang pertama, serbuk sari pada tetes penyerbukan melalui lubang mikrofil terdiri atas satu sel generatif dan satu sel vegetatif. Kemudian serbuk sari berubah menjadi buluh serbuk dan menuju ruang arkegonium. Sel generatif membelah menjadi dinding sel atau dislokalor dan spermatogen. Yang selanjutnya, spermatogen membelah membentuk sel spermatozoid. Kemudian, buluh serbuk sari sampai ruang arkegonium. Sel vegetatif lenyap dan masing-masing sel spermatozoid membuahi satu sel telur atau disebut pembuahan tunggal, yang akhirnya menjadi zigot dan dewasa. Kemudian pada Angiospermae, jalannya pembuahan yang pertama, serbuk sari sampai ke kepala putih dengan gerak kemotropisme. Serbuk sari menuju ke bakal biji dan berubah menjadi buluh serbuk sari. Kemudian pada saat buluh serbuk sari mencapai mikrofil, inti vegetatif mati dan terjadi pembuahan sebagai berikut. Pertama, satu inti generatif membuahi sel telur yang kemudian menjadi embrio. Yang kedua, satu inti generatif membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan menjadi endospermae sebagai cadangan makanan embrio. Kemudian setelah pembuahan yang akan terjadi, selanjutnya adalah berikut ini. Yang pertama, kelopak bunga dan mahkota bunga akan layu sebagai usaha penghematan energi. Yang kedua, daun buah akan menjadi kulit buah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.